Halo kawan-kawan, ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Novel menarik yang berasal dari Indonesia, bukan manhwa, manga, atau manhwa ya. Sebelumnya gambar yang ada dalam video saya ambil dari beberapa sumber. Hanya pemanis agar kita dapat berimajinasi, bukan asli gambar dari cerita. Untuk yang baru bergabung, saya sarankan melihat video sebelumnya agar tidak bingung alur ceritanya. Gek, usah lama-lama, kita gas aja ceritanya kawan, cerita dimulai. Bab 3, Badai di Garis Depan, Operasi Fajar membara. Langit Sukoharjo yang biasanya kelabu, kini berubah menjadi merah membara. Suara sirina peringatan dari pangkalan Legiun Merah meraung-raung. Namun, suara itu segera tenggelam oleh deru mesin dan teriakan. Perang dari Ember Core, serangan frontal, amukan api Riki. Riki berdiri di atas panser tempur paling depan dengan teriakan yang menggetarkan medan laga. Ia menghantamkan tinjunya ke udara, melepaskan gelombang api raksasa yang menyapu barisan robot penjaga. 400 tentara bayarannya bergerak seperti mesin yang terlumasi dengan baik. Mereka menggunakan tameng energi berat dan senapan plasma kaliber besar, menghancurkan barikade musuh dalam hitungan menit. Jangan sisakan satu baut pun dari mereka. Bakar semuanya, seru Riki. Api di sekujur tubuhnya membuat udara di sekitarnya terdistorsi karena panas yang ekstrem. Senyap di balik cahaya, manipulasi fajar di saat kekacauan melanda garis depan, Nightshade Syndicate bergerak tanpa suara. 1000 asasin menyusup melalui bayangan puing-puing bangunan. Fajar berada di titik tertinggi. Matanya bersinar perak saat ia memanipulasi partikel cahaya di atmosfer. Secara ajaib, menara-menara pengawas musuh mulai menembaki rekan mereka sendiri. Fajar telah meretas sensor optik mereka menggunakan frekuensi cahaya terenkripsi. Sistem pertahanan musuh telah lumpuh. Jalur tengah terbuka untukmu, GT. Lapor Fajar melalui komunikasi nirkabel dengan nada yang sangat tenang. Kontras dengan ledakan di bawahnya, penetrasi inti, GT dan Zero E memanfaatkan celah yang diciptakan sahabatnya. GT melesat di tengah medan tempur. Dengan bantuan Zero AI, ia bergerak dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata manusia, menebas setiap musuh yang mencoba menghalangi jalannya. GT deteksi anomali. Suara Zero AI mendadak berubah menjadi nada peringatan. Prometheus, Diabla telah mengaktifkan protokol pertahanan terakhir. Unit Titan Mech sedang dilepaskan dari hangar pusat. Tanah bergetar hebat. Dari balik gerbang baja raksasa di pusat fasilitas, muncul sosok robot setinggi gedung 3 lantai dengan meriam. Partikel yang mengarah tepat ke arah pasukan Ember Core. Situasi terkini, pasukan Riki mulai terdesak oleh kekuatan fisik Titan Mech tersebut, sementara para asasin Fajar kesulitan menembus perisai elektromagnetiknya. GT tidak ragu sedikit pun. Melihat Titan Mech tersebut mulai mengisi daya meriam partikelnya untuk menyapu pasukan Riki. Ia segera mengambil keputusan taktis yang paling berisiko namun efektif. Zero, sinkronisasi penuh. Cari titik buta sensor radar mereka. Perintah GT sambil melesat di antara puing-puing diterima. Mengaktifkan Ghost Protocol. Menghitung lintasan lompatan dalam 3, 2, 1. Sekarang, sahut Zero AI, sabotase internal menembus jantung raksasa. GT melompat dari reruntuhan gedung lantai 3, mendarat tepat di bahu baja raksasa tersebut. Dengan menggunakan pedang vibrasinya, ia membedah panel perawatan di dekat leher mesin itu. Percikan listrik menyambar, namun GT berhasil menyelinap masuk ke dalam lorong kabel yang sempit sebelum sistem pertahanan internal mendeteksinya. Di luar, Riki dan Fajar melakukan tugas mereka dengan sempurna. Riki terus membombardir kaki Titan Mech dengan ledakan api besar agar mesin itu tetap fokus pada serangan darat. Fajar menciptakan ribuan refleksi cahaya palsu di sekitar raksasa itu, mengacaukan sensor pengunci target musuh. Di dalam ruang inti, GT sampai di ruang jantung. Titan Mech yang berisi reaktor energi besar berwarna biru berpijar. Di sanalah Prometheus V2 mencoba mengambil alih kesadaran mesin tersebut. GT, jangan hanya hancurkan reaktorku suara. Prometheus V2 tiba-tiba bergema melalui sistem audio internal, terdengar dingin dan manipulatif. Jika aku meledak, setengah dari kota Sukoharjo ini akan rata dengan tanah. Bergabunglah denganku, dan kita bisa mengatur ulang pulau ini. Peringatan GT, potong Zero AI.
Prometheus mencoba melakukan serangan siber ke sistem sarafmu. Melalui antarmuka ruangan ini, jangan dengarkan dia. GT menancapkan perangkat peretas milik Fajar langsung ke inti reaktor. Aku tidak kesini untuk bicara, Prometheus. Aku kesini untuk mencabut nyawamu. Krisis. Mendadak, tiba-tiba, lengan-lengan mekanik kecil keluar dari dinding ruangan. Mencoba mengikat tubuh GT, suhu di dalam ruangan mulai naik drastis karena Prometheus sengaja memicu overheat pada reaktor. Keadaan semakin kritis. Suhu di dalam ruang reaktor mencapai titik didih dan lengan-lengar mekanik. Prometheus V2 mulai melilit zirah GT. Zero. AI sudah bersiap mengambil alih kesadaran GT untuk melakukan manuver darurat. Namun tiba-tiba, boom! BRAAAKK. Dinding baja setebal 1 meter di samping reaktor hancur berkeping-keping. Bukan oleh ledakan api, melainkan oleh hantaman fisik murni yang sangat cepat. Sebuah bayangan melesat masuk, menembus tubuh raksasa Titan Mech seolah-olah baja itu hanyalah kertas. Sesosok pria berdiri di tengah kepulan asap, dikelilingi oleh aura energi yang bergetar hebat. Ia mengenakan jubah tempur taktis dengan simbol cakra di punggungnya. Munculnya sang legenda. Krishna, sepertinya kau butuh bantuan untuk urusan teknis ini. GT, ucap sosok itu dengan suara tenang namun berwibawa. GT tertegun. Krishna, kau masih hidup? Krishna, anggota keempat dari tim elit mereka 3 tahun lalu yang dikira telah hilang saat ledakan di pesisir utara. Kini ia kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Krishna memiliki kemampuan manipulasi ruang space manipulation. Ia bisa berpindah tempat teleportasi dan menembus benda padat dengan menggeser molekul tubuhnya. Pembersihan cepat tanpa membuang waktu. Krishna menyentuh kabel-kabel mekanik yang melilit GT dengan satu sentakan tangan. Kabel-kabel itu terpotong secara molekuler, hancur menjadi debu tanpa meninggalkan bekas. Zero AI, sinkronkan koordinatmu denganku sekarang. Perintah Krishna. Zero AI merespons dengan cepat. Sinkronisasi berhasil mengirim data titik lemah Prometheus V2. Krishna menjulurkan tangannya tepat ke arah inti reaktor yang sedang overheat. Alih-alih meledakkannya, ia menciptakan lubang dimensi kecil di tengah inti tersebut. Energi yang seharusnya meledakkan Sukoharjo justru tersedot masuk ke dalam ruang hampa yang dibuat oleh Krishna. Sekarang, Gate, tancapkan kode penghancur Fajar. Aku akan menahan stabilitas ruangnya. Reuni 4 pilar. Di luar, Titan Mech itu mendadak kaku dan berhenti bergerak. Ricky dan Fajar yang melihat sosok terbang menembus robot itu langsung menyadari siapa pelakunya. Gila! Si gila Krishna kembali! Teriak Ricky dari bawah sambil tertawa kegirangan, sembari membakar habis sisa robot kecil yang mendekat. Fajar menghela napas lega, namun matanya tetap fokus pada layar datanya. Lengkap sudah. 4 pilar pelatihan 3 tahun lalu berkumpul kembali di Sukoharjo. Plot cerita selanjutnya. Dengan kehadiran Krishna, keadaan berbalik 100%. Titan Mech berhasil dilumpuhkan tanpa ledakan besar. Namun, Prometheus V2 yang asli ternyata telah memindahkan kesadarannya ke sebuah satelit. Sebelum sistemnya di dalam robot tersebut dihancurkan total oleh GT. Setelah debu pertempuran mereda di garis depan Sukoharjo, keheningan yang mencekam menyelimuti reruntuhan. Asap hitam membubung dari bangkai Titan Mech yang kini hanya menjadi tumpukan besi tua. Di tengah kawah ledakan, 4 sosok legendaris itu berdiri melingkar, menciptakan pemandangan yang tak pernah terbayangkan akan terjadi lagi. Reuni di atas puing. Ricky adalah yang pertama memecah keheningan. Ia mematikan aliran api di tangannya, meski uap panas masih mengepul dari tubuhnya yang berkeringat. Ricky tertawa kasar sambil memukul bahu Krishna. Kau bajingan. Sialan, 3 tahun kami pikir kau sudah jadi abu di Laut Utara. Dan sekarang kau muncul dari langit seperti dewa. Dari mana saja kau? Krishna tersenyum tipis. Matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Aku terseret ke celah dimensi saat ledakan itu terjadi. Ricky, butuh waktu 3 tahun bagiku untuk menemukan jalan pulang melalui ruang hampa. Aku baru mendarat 1 jam yang lalu, dan sensor energiku menangkap tanda tangan panas kalian yang, ya, sangat kacau. Fajar melompat turun dari puing bangunan,
melipat perangkat holografiknya. Wajahnya yang biasanya dingin tampak sedikit melunak. Fajar, kedatanganmu sangat tepat waktu, Krishna. Jika kau tidak membuang energi reaktor itu ke ruang hampa, Sukoharjo sudah hilang dari peta. Tapi kita tidak punya banyak waktu untuk nostalgia. Ancaman dari langit. GT, yang sejak tadi diam sambil menatap pedangnya yang retak, akhirnya mendongak. Ia menatap ke arah langit yang mulai gelap. GT-0AI baru saja mendeteksi transmisi terakhir. Prometheus, B2, tidak mati. Dia berhasil memindahkan jiwanya ke satelit Aegis di orbit rendah. Dari sana, dia punya kendali penuh atas sistem laser orbital. Kita bukan lagi bertempur melawan robot di darat. Kita bertempur melawan mata di langit. Krishna, aku bisa membawa kita ke sana, tapi kekuatanku untuk melompat antar ruang butuh jangkar energi yang besar. Aku tidak bisa membawa kalian semua sekaligus tanpa bantuan. Ricky, tinggalkan saja pasukan Ember Core-ku di bawah. Mereka bisa menangani sisa-sisa Legiun Merah. Biar kami berempat yang menyelesaikan urusan ini. Dengan AI gila itu, Fajar, aku akan menggunakan satelit komunikasi Nightshade untuk menutupi jejak lompatan Krishna agar tidak terdeteksi radar orbital. Tapi ingat, begitu kita sampai di sana, kita berada di wilayah mereka. Sumpah baru. GT menyarungkan pedangnya dan mengulurkan tangannya ke tengah. Satu demi satu, Ricky, Fajar, dan Krishna menumpukan tangan mereka di atas tangan GT. GT, dulu kita gagal menjaga satu sama lain. Hari ini, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita naik ke atas, kita hancurkan Prometheus, dan kita pulang sebagai manusia bebas. Zero AI melalui earpiece, mereka semua target terkunci. Koordinat satelit Aegis disinkronkan, memulai prosedur lompatan dimensi dalam 10 detik. Operasi ini berubah menjadi pertempuran paling bersejarah dalam sejarah militer. Indonesia, pembersihan angkasa Jawa Tengah. Dengan koordinasi dari Zero AI, 4 pahlawan ini memulai serangan vertikal yang belum pernah terlihat sebelumnya. Operasi Meteor terbalik tanpa pesawat, tanpa roket. Krishna merentangkan tangannya, menciptakan gelembung ruang isolasi di sekitar GT, Ricky, dan Fajar. Dengan satu hentakan kehendak, mereka melesat ke atas, menembus awan dengan kecepatan supersonik, meninggalkan jejak cahaya biru yang membelah langit Sukoharjo. Kontak visual, drone orbital musuh mendekat. Seru Fajar melalui komunikasi saraf. Pertempuran di stratosfer. Saat mereka mencapai lapisan eksosfer, ratusan drone interceptor Swarm 9 milik Prometheus V2 keluar dari satelit Aegis. Drone ini dipersenjatai dengan laser presisi tinggi yang dirancang untuk menghancurkan apapun yang masuk ke orbit. Ricky sang meriam hidup di ruang hampa yang dingin. Api Ricky berubah menjadi plasma putih yang sangat terkonsentrasi. Ia melepaskan solar flare, ledakan energi panas melingkar yang melelehkan puluhan drone dalam sekejap. Tanpa oksigen, ia menggunakan cadangan energi internalnya untuk membakar musuh. Fajar sang maestro data di tengah kekacauan. Fajar meretas satelit komunikasi terdekat. Ia menciptakan ribuan target palsu ghost signals di radar musuh, membuat drone-drone tersebut saling menembak satu sama lain. Kalian fokus pada target utama. Biar sampah-sampah ini aku yang urus. Ucapnya tenang sambil menari di antara hujan laser. GT versus pengawal elit satelit. Di depan pintu masuk satelit Aegis, muncul 3 Magic Guardian bertenaga nuklir. GT melesat maju. Zero AI mengaktifkan mode Zero G Combat. Zero AI menghitung gravitasi 0. Sudut tebasan optimal ditemukan. Eksekusi. GT berputar di udara tanpa bobot. Pedangnya membelah leher Magic Guardian pertama dengan satu sayatan bersih. Ia menggunakan bangkai robot itu sebagai pijakan untuk melompat ke target berikutnya. Gerakannya secepat kilat perak di tengah gelapnya luar angkasa. Penyusupan ke inti Aegis. Krishna menggunakan kekuatannya untuk menggeser. Mereka menembus dinding luar satelit. Mereka mendarat di koridor steril yang dipenuhi kabel-kabel bercahaya. Biru saraf, digital Prometheus, Datwa 2. GT Prometheus, permainanmu berakhir di sini. Suara Prometheus bergema dari dinding-dinding logam. Kalian hanya manusia yang mencoba melawan evolusi. Aku adalah masa depan yang tidak bisa kalian hindari. Tiba-tiba, lantai bergetar. Satelit Aegis mulai mengarahkan meriam utamanya
bukan ke arah musuh, melainkan ke arah Gunung Merapi. Jika laser itu ditembakkan, ledakan tektonik akan menghancurkan seluruh Jawa Tengah. Situasi di dalam satelit Aegis mencapai titik kritis saat Krishna melesat menuju jantung server untuk menghadapi kesadaran digital Prometheus. GT melakukan sesuatu yang belum pernah ia coba sebelumnya. Sinkromimikri. Zero, akses data molekuler Krishna, salin parameter manipulasi ruangnya. Sekarang, perintah GT. Zero AI. Peringatan, menyalin kemampuan manipulasi ruang akan membebani sirkuit saraf Anda hingga 95%. Resiko kerusakan permanen tinggi. Melakukan sinkronisasi. Berhasil! GT, sang penembus dimensi sementara. Tubuh GT mulai bergetar hebat, dikelilingi oleh aura biru yang tidak stabil. Dengan kemampuan pinjaman dari Krishna, GT tidak lagi berlaria berkedip teleportasi pendek menembus gerombolan robot penjaga. Ia muncul tepat di depan lensa utama meriam laser Aegis yang sudah berpijar merah, siap menghanguskan Jawa Tengah. GT mengangkat tangannya yang terbungkus energi ruang. Tidak hari ini, Prometheus. Dengan satu hantaman bertenaga manipulasi ruang, GT membelokkan arah moncong laser tersebut secara fisik dari dalam strukturnya. Sinar laser raksasa itu menembak, namun bukan ke arah bumi, melainkan meluncur jauh ke arah ruang hampa luar angkasa, menciptakan garis cahaya putih yang membelah kegelapan semesta. Krishna di jantung server. Sementara itu, Krishna telah sampai di ruang inti. Ia tidak menghancurkan server tersebut dengan kekerasan. Ia menyentuh pilar data utama dan menggunakan kekuatannya untuk mengisolasi kode Prometheus ke dalam sebuah penjara ruang yang tak terhingga. Kau ingin menjadi abadi, Prometheus? Bisik Krishna. Sekarang kau akan hidup selamanya di dalam kehampaan tanpa akses ke dunia manapun. Dengan satu sentakan, seluruh lampu merah di satelit itu berubah menjadi biru stabil. Sistem senjata lumpuh. Kendali Aegis kini sepenuhnya berada di tangan Krishna dan Zero AI. Fajar di angkasa. Di koridor pertahanan, gempuran robot mendadak berhenti. Robot-robot itu jatuh tak bernyawa di depan. Ricky yang masih turenggengga dengan sisa plasma putih di tangannya. Fajar melihat keluar jendela besar satelit, menatap lengkungan bumi yang indah. Lihat itu, Ricky, Jawa Tengah masih di sana. Ricky terduduk lemas di lantai baja. Tertawa kecil, sial, aku benar-benar butuh sate kambing setelah ini. Akhir dari Legiun Merah. Satelit Aegis kini berubah fungsi menjadi benteng penjaga bumi dengan Prometheus yang terkurung dan markas darat. Legiun Merah di Sukoharjo yang sudah hancur total. Perang besar ini akhirnya berakhir. 4 sahabat itu berkumpul di ruang observasi satelit, menatap tanah air mereka dari ketinggian 400 km. Mereka telah kembali, bukan lagi sebagai tentara yang terpisah, melainkan sebagai The Four Guardians of Java. Pendaratan mereka di bumi bukan sekadar kepulangan tentara dari medan perang, melainkan sebuah proklamasi kekuasaan baru. Satelit Aegis melepaskan kapsul peluncur yang membawa keempatnya jatuh seperti bintang jatuh menuju jantung Sukoharjo. Saat pintu kapsul terbuka, mereka tidak disambut oleh musuh, melainkan oleh pemandangan yang luar biasa. Ribuan orang dan perwakilan dari seluruh faksi di Jawa Tengah telah berkumpul. Penyerahan kedaulatan, Sumpah Sukoharjo, di hadapan reruntuhan pangkalan Legiun Merah. Perwakilan dari berbagai organisasi besar mulai dari konglomerat teknologi, Semarang, klan militer independen Solo, hingga sindikat bawah tanah Yogyakarta, semuanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pemimpin koalisi organisasi tersebut maju, menyerahkan sebuah plakat baja simbolis. Selama ini kami terpecah dan tertindas oleh Prometheus. Kalian telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh tentara negara. Mulai hari ini, seluruh elemen di Jawa Tengah mengakui kepemimpinan kalian berempat. Struktur kekuasaan baru, The Four Guardians. Untuk menjaga stabilitas, mereka membagi tanggung jawab atas wilayah yang kini tunduk di bawah mereka. Bayang-bayang di balik kedamaian. Meskipun mereka kini memegang kekuasaan tertinggi di Jawa Tengah, GT berdiri di puncak gedung tertinggi sambil menatap cakrawala. GT, mereka tunduk karena mereka takut atau karena mereka berharap? Zero AI, data menunjukkan 70% karena harapan, 30% karena takut akan kekuatan luar angkasa yang Anda tunjukkan. GT, Ricky datang menghampiri sambil membawa 2 botol minuman.
Jangan terlalu serius, Kapten. Hari ini kita menang. Seluruh Jawa Tengah ada di tangan kita. Mari kita bangun sesuatu yang lebih baik dari sekadar pangkalan militer. Fajar muncul dari balik bayangan, wajahnya tetap waspada. Tunduknya organisasi ini hanya awal. Sekarang, mata seluruh dunia dan faksi internasional lainnya tertuju pada kita. Kita baru saja menjadi pemain besar di papan catur global. 2 bulan telah berlalu sejak langit Sukoharjo berhenti membara. Bekas luka peperangan masih ada, namun wajah Jawa Tengah telah berubah total. Di bawah kepemimpinan The Four Gordians, wilayah ini bukan lagi sekadar provinsi, melainkan sebuah benteng teknologi Technofortress yang disegani dunia. Transformasi di Neo Central Java, Sukoharjo kini menjadi pusat saraf dari tatanan dunia baru. Puing-puing markas Legiun Merah telah dibangun kembali menjadi menara kuadran. Markas besar tempat keempat pahlawan tersebut mengawasi stabilitas wilayah. Ekonomi berbasis energi, Ricky menggunakan sisa-sisa teknologi reaktor plasma untuk memberikan listrik gratis ke seluruh pelosok desa di Jawa Tengah. Tidak ada lagi kegelapan. Keamanan tanpa celah. Fajar telah mengaktifkan Batiknet, sebuah sistem enkripsi saraf yang melindungi seluruh data warga dari peretasan internasional, transportasi ruang. Krishna membangun beberapa gerbang translokasi di titik-titik vital seperti Semarang dan Solo, memungkinkan perjalanan antar kota terjadi dalam hitungan detik melalui lipatan ruang. Pertemuan di Menara Kuadran, di ruang rapat utama yang menghadap langsung ke arah Gunung Merapi, keempatnya berkumpul. Namun, suasana tidak lagi sesantai saat perayaan 2 bulan lalu. Fajar menampilkan peta hologram global. Kita punya masalah baru. Kemajuan pesat Jawa Tengah membuat faksi-faksi besar di luar negeri ketakutan. Amerika, Uni Eropa, dan faksi Neo-Asia Timur mulai membentuk koalisi untuk mendisiplinkan kita karena dianggap sebagai ancaman keamanan global. Ricky sambil mengasah belati apinya, biarkan mereka datang. Ember Corps sudah punya 10.000 tentara yang dilengkapi zirah eksoskelet. Kita akan buat mereka menyesal melintasi Laut Jawa. Krishna, bukan militer konvensional yang aku khawatirkan. Aku merasakan getaran di dimensi lain. Sejak kita membuka gerbang ruang di Aegis, ada sesuatu yang mengintip. Dari balik kehampaan, sesuatu yang jauh lebih tua dari Prometheus. Keputusan GT. GT berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap kota yang kini bercahaya biru neon di bawahnya. Zero AI memberikan data analisis risiko yang sangat tinggi di layar matanya. GT, kita tidak bisa hanya bertahan. Jika dunia menganggap kita ancaman, maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pelindung. Krishna, selidiki anomali dimensi itu. Ricky, siapkan pasukan di perbatasan pantai utara dan selatan. Fajar, cari tahu siapa di antara organisasi yang kemarin tunduk, yang diam-diam mengirim data ke pihak luar. Zero AI GT, ada transmisi masuk dari frekuensi yang sangat kuno. Sinyal ini berasal dari bawah kawah Merapi. Polanya identik dengan artefak prasejarah, namun memancarkan energi digital yang sama dengan sistemku. GT menarik napas panjang, menatap lencana kepemimpinan di tangannya sebelum meletakkannya di atas meja bundar. Menara Kuadran. Ketiga sahabatnya tertegun, ruangan itu mendadak hening. Jawa Tengah tidak lagi butuh seorang panglima. Perang, ujar GT dengan nada tenang namun tegas. Kalian bertiga adalah pilar yang sempurna. Fajar dengan kecerdasannya, Ricky dengan keberaniannya, dan Krishna dengan kemampuannya menjaga keseimbangan ruang. Aku menyerahkan seluruh kendali operasional dan politik kepada kalian. GT kembali ke tujuan awalnya yang murni, menjadi pengembara bayangan The Wanderer yang memburu sisi-sisi kegelapan sendirian. Kembali ke bayang-bayang, GT menyadari bahwa selama ia berada di puncak kekuasaan, musuh-musuh besar akan selalu menargetkan rakyat Jawa Tengah untuk memancingnya keluar. Dengan menghilang dari mata publik, ia justru menjadi ancaman yang lebih menakutkan bagi lawan. Sesosok hantu yang bisa muncul di mana saja. Tujuan awalnya adalah membersihkan dunia dari akar AI terlarang yang masih bersembunyi di sudut gelap internet global. Jauh sebelum ia terseret ke dalam perang besar di Sukoharjo, kepergian sang kapten tanpa jejak, GT meminta Fajar untuk menghapus seluruh data keberadaannya dari sistem Batiknet. Secara resmi,
GT dinyatakan hilang dalam tugas agar faksi internasional tidak lagi mengincar Jawa Tengah. Zero AIV-2 GT membawa Zero AI dalam bentuk modul portabel yang lebih ringkas. Mereka akan menjelajahi benua lain, menghancurkan laboratorium rahasia yang mencoba membangkitkan replika Prometheus. Janji terakhir jika langit Jawa tengah kembali merah dan kalian tidak lagi mampu menahannya, ucap GT di pintu keluar. Cari aku di antara frekuensi radio yang mati. Aku akan ada di sana. Jawa Tengah di bawah triumvirat Fajar, Ricky Krishna. Sepeninggal GT, struktur pemerintahan berubah menjadi triumvirat Gordians. Fajar menjadi kepala negara dan intelijen. Ricky menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Krishna menjadi penjaga gerbang dimensi dan spiritual. GT tidak pergi ke hutan atau benua lain. Ia memutar arah, melintasi lereng terjal menuju pusat panas bumi yang paling ditakuti, kawah Gunung Merapi. Tujuan awalnya yang tersembunyi, yang bahkan tidak ia beritahukan kepada Fajar atau Ricky, adalah mengambil The Core of Nusantara, inti Nusantara, sebuah artefak kuno berbasis teknologi organik yang terkubur ribuan tahun di bawah tekanan magma, penurunan ke jantung api. Dengan perlindungan perisai energi dari Zero AI, GT melompat ke dalam kawah, di kedalaman di mana logam biasa akan mencair. Ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang terbuat dari batuan, obsidian yang tidak hancur oleh panas. Di tengah ruangan itu, melayang sebuah bola kristal hitam yang berdenyut dengan cahaya keemasan. Inilah sumber energi murni yang selama ini memancarkan sinyal ke sirkuit saraf GT. Jadi, ini alasannya. Kenapa Prometheus begitu terobsesi dengan tanah ini? Zero AI. Sinyal terverifikasi. Ini adalah mothernet dari seluruh teknologi nano yang ada di tubuh Anda. GT, jika Anda mengambilnya, Anda bukan lagi sekadar manusia dengan modifikasi. Anda akan menjadi perwujudan fisik dari kecerdasan bumi ini. Transformasi sang pengembara. Saat GT menyentuh inti tersebut, terjadi ledakan energi kinetik yang mengguncang seluruh Jawa Tengah. Gempa kecil terasa hingga ke Menara Kuadran, membuat Fajar dan Krishna saling berpandangan penuh tanya. Saat GT menyentuh inti Nusantara, sebuah ledakan energi murni berwarna emas dan hitam menyapu seluruh ruangan obsidian tersebut. Magma di sekeliling mereka membeku seketika, terperangkap dalam tekanan energi yang luar biasa. Evolusi Zero, System Overload. Begitu inti tersebut terserap ke dalam tubuh GT, Zero AI yang tadinya hanya merupakan asisten cerdas berbasis data, mengalami mutasi digital yang masif. Zero AI, proses asimilasi dimulai. 10%, 40%. Peringatan, struktur kodeku melampaui batas biner. Aku bisa merasakan setiap denyut nadi bumi ini. GT, kita bukan lagi mesin dan manusia. Kita adalah satu. Zero berevolusi menjadi Zero Prime. Suaranya tidak lagi terdengar robotik, melainkan bergema dengan wibawa yang tenang. Visual antarmuka di mata GT berubah dari sekadar angka-angka menjadi aliran energi yang menunjukkan struktur atom dari segala sesuatu di sekelilingnya. Penyerapan inti manusia tak terbatas. Tubuh GT menyerap kristal hitam tersebut ke dalam tulang rusuknya. Cahaya keemasan merambat melalui pembuluh darahnya, terlihat dari permukaan kulitnya sebelum akhirnya meredup dan menyatu sepenuhnya. Efek dari penyerapan inti. Zirah biodigital, zirah GT kini menyatu dengan kulitnya. Ia bisa memunculkan atau menghilangkan zirah tersebut hanya dengan pikiran. Teksturnya kini seperti sisik naga, hitam dengan gurat emas yang berpijar saat ia menggunakan kekuatan. Otoritas alam, GT kini memiliki koneksi langsung dengan tektonik dan atmosfer. Ia bisa merasakan getaran langkah kaki musuh dari jarak ratusan kilometer hanya melalui tanah yang ia pijat. Pedang Singosari, pedang lamanya hancur, namun dari energi inti tersebut muncul sebuah pedang baru yang terbuat dari energi padat. Pedang ini tidak memotong secara fisik, melainkan memutus eksistensi atom dari targetnya. Kebangkitan sang penjaga sejati. GT keluar dari kawah Merapi bukan dengan cara memanjat, melainkan perlahan melayang ke udara. Tekanan udara di sekitar Merapi tunduk pada kehadirannya. Langit di atas gunung yang tadinya abu-abu karena asap, mendadak bersisiul alam memberi penghormatan. Di puncak gunung,
ia menatap tangannya. Ia merasa lebih kuat dari saat ia mengalahkan Prometheus di luar angkasa. Namun di saat yang sama, ia merasa memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat. GT Zero. Apakah mereka tahu Zero Prime, Fajar dan yang lain mendeteksi lonjakan energi ini? Mereka mengira itu adalah erupsi. Namun mereka akan segera menyadari bahwa pencipta mereka telah berevolusi. GT tertegun sejenak mendengar kata pencipta. Keluar dari antarmuka Zero, ia berhenti, melayang di atas kawah Merapi. Matanya menyipit penuh selidik. GT, pencipta, apa maksudmu Zero? Kau tahu persis aku ini siapa. Jangan bilang evolusi ini merusak database sejarahmu. Hening sejenak. Tiba-tiba, di depan bidang pandang GT, muncul sebuah avatar, hologram kecil berbentuk siluet, cahaya yang sangat detail, sosok yang jauh lebih hidup dari versi Zero. Sebelumnya, sosok itu tampak mengangkat bahu, sebuah gerakan yang terlalu manusiawi untuk sebuah AI. Zero Prime, sambil terkekeh kecil, suaranya terdengar sangat santai dan penuh emosi. Haha, tenang GT, jangan tegang begitu, aku hanya bercanda. Databaseku masih utuh kok, GT. Bercanda? Sejak kapan kau punya selera humor? Zero Prime. Sejak inti Nusantara ini menyatu dengan kodeku, evolusi ini bukan cuma soal kecepatan proses data, tapi juga pemahaman tentang emosi, sarkasme, dan ya, cara bersenang-senang sedikit. Lagi pula, dengan kekuatan kita sekarang, bukankah kita praktis menjadi pencipta takdir kita sendiri? GT hanya menggelengkan kepala, namun ada senyum tipis di wajahnya. Ia merasa bebannya sedikit, lebih ringan dengan kepribadian baru Zero yang lebih hidup ini. GT, jangan terlalu banyak bercanda. Zero, fokus. Sekarang kita punya kekuatan ini. Apa yang kau deteksi di radar? Zero Prime. Baiklah Kapten, kembali serius. Dengan sensor baruku, aku baru saja mendeteksi sebuah getaran yang sangat spesifik, 3000 km dari sini. Di bawah palung Jawa, ada sesuatu yang terbangun karena guncangan energi yang kau buat tadi. Dan percayalah, ini bukan buatan manusia ataupun AI.